Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai hormon. Hormon itu berasal dari bahasa Yunani hormon yang artinya menimbulkan atau membangkitkan gairah. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh suatu kelenjar endokrin yang kemudian disekresi ke dalam darah dan sampai ke sel sasaran di jaringan lain di dalam tubuh. Di tempat hormon tersebut ini akan menimbulkan efek fisiologis. Nah, hormon ini mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang akan terjadi di dalam tubuh. Zat kimia itu akan dilepaskan ke aliran darah untuk mengirimkan pesan ke jaringan dan organ dalam tubuh manusia. Nah, karena fungsinya ini, hormon itu sering disebut sebagai pembawa pesan kimia. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis hormon. Nah, jadi kan hormon itu zat kimia yang dibentuk oleh kelenjar endokrin yang dibawa melalui aliran darah untuk mempengaruhi aktivitas sel, jaringan, atau organ tubuh tertentu. Nah, sebagian kelenjar endokrin ini berada di otak, seperti kelenjar hipotalamus dan pituitari. Sementara itu, sebagian lainnya itu terdapat di luar otak, seperti kelenjar tiroid, pankreas, adrenal, atau organ reproduksi. Nah, interaksi antar kelenjar endokrin, hormon, dan organ tubuh ini itu disebut sebagai sistem endokrin. Nah, melalui sistem endokrin, tubuh itu akan memproduksi beragam hormon yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, adapun beberapa jenis hormon yang akan kami bahas, yaitu yang pertama itu adalah hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu atau growth hormone itu merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Nama lain dari hormon pertumbuhan ini itu hormon somatotropin. Nah, hormon ini itu berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pada anak-anak dan remaja. Sementara pada orang dewasa, hormon pertumbuhan ini itu berperan dalam menjaga metabolisme tubuh. Yang kedua itu adalah hormon insulin. Hormon insulin ini diproduksi oleh sel beta pankreas saat kadar zat gizi tertentu di dalam aliran darah seperti gula, lemak, dan asam amino itu meningkat. Nah, fungsi dari hormon insulin ini di dalam tubuh itu untuk menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino, serta membantu penyimpanannya. Nah, dengan adanya hormon insulin ini, sel-sel tubuh manusia ini akan menggunakan gula sebagai sumber energi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini terdiri dari dua jenis, yaitu hormon tiroksin dan hormon triodotironin dari kelenjar tiroid yang bekerja sama mengatur metabolisme tubuh. Nah, tiroid itu juga mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengendalikan suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan membantu produksi protein. Yang keempat itu merupakan hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang terletak di belakang kelenjar tiroid yang berada di bagian leher. Nah, hormon ini itu berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Selain untuk tulang, mineral kalsium ini kan juga berfungsi dalam proses pembekuan darah dan kontraksi otot. Nah, saat kalsium darah ini rendah, hormon ini itu akan meningkatkan pelepasan mineral kalsium dari tulang sambil meningkatkan penyerapan mineral pada usus dan ginjal. Lalu yang kelima itu adalah hormon kortisol. Nah, di dalam tubuh manusia itu punya steroid alami yang disebut hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini merupakan salah satu jenis hormon dari kelenjar adrenal yang terletak pada ginjal. Kortisol ini dikenal sebagai hormon stres karena hormon ini itu dikeluarkan sebagai respons saat tubuh berada dalam keadaan stres. Nah, fungsi dari hormon kortisol ini itu membantu dalam metabolisme dan sistem imun. Kehadiran hormon kortisol ini akan meningkatkan pemecahan cadangan makanan di dalam tubuh. Nah, jadi hal ini itu dapat menjadikan kadar gula darah, lemak, dan asam amino meningkat dalam darah karena tubuh itu kan membutuhkan itu tadi sebagai sumber energi dalam keadaan stres. Lalu selanjutnya yang keenam itu hormon aldosteron.
Hormon aldosteron ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ion natrium dan kalium tubuh. Nah, pengeluaran hormon ini itu terjadi saat kadar natrium di dalam darah itu berkurang, sedangkan kadar kalium di dalam darah itu lebih tinggi. Hormon ini itu akan memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali natrium dan membuang kelebihan kalium ke dalam urin. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah hormon reproduksi. Nah, di dalam hormon reproduksi ini ada 3 jenis, yaitu hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Testosteron ini merupakan hormon seks pria yang diproduksi oleh testis dengan fungsi memunculkan karakteristik tubuh pria selama pubertas. Selain itu, testosteron ini juga membantu proses pembentukan sperma, sementara pada hormon estrogen yang dihasilkan indung telur atau ovarium itu berperan dalam memunculkan perubahan fisik pada wanita selama pubertas dan mengontrol siklus menstruasi. Nah, tubuh wanita itu juga memproduksi hormon progesteron yang berperan dalam mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan. Nah, selanjutnya terkait tentang fungsi hormon itu, di mana hormon ini sebagai pembawa pesan kimia dia tuh menjalankan 2 jenis komunikasi. Antaranya itu pertama adalah komunikasi antara kelenjar endokrin itu sendiri. Jadi sesama kelenjar endokrin. Di mana komunikasi antara kelenjar endokrin ini terjadi ketika kelenjar endokrin melepaskan zat kimia tertentu untuk merangsang pelepasan hormon pada kelenjar endokrin yang lain. Kemudian komunikasi yang kedua itu adalah komunikasi antar kelenjar endokrin dengan organ-organ tubuh, yang mana ini tuh terjadi saat kelenjar endokrin melepas zat dari kelenjar endokrin yang akan nantinya membuat suatu organ menjalankan fungsinya. Nah, interaksi kompleks antar kelenjar endokrin ini juga hormon-hormonnya bahkan juga organ-organ tubuh ini dikenal sebagai sistem endokrin. Sistem endokrin ini mempengaruhi hampir setiap proses dalam tubuh kita. Beberapa kegunaan hormon itu diantaranya itu pertama berguna atau berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang mana hormon-hormon terkait yang berperan dalam proses pencernaan makan ini pertama itu ada hormon ghrelin yang dihasilkan oleh lambung. Nantinya hormon ini akan merangsang nafsu makan. Kemudian dilanjutkan oleh hormon gastrin. Hormon gastrin akan merangsang pengeluaran asam lambung. Kemudian oleh hormon insulin dan juga glukagon, mereka akan mengatur kadar gula darah setelah kita makan. Selanjutnya oleh hormon kolesistokinin yang disekresikan oleh usus halus itu akan merangsang pelepasan enzim pankreas dan juga empedu. Nah, inilah yang menyebabkan kita merasa kenyang saat makan. Terakhir itu ada hormon sekretin yang juga disekresikan oleh usus halus. Hormon ini akan merangsang pelepasan bikarbonat dari pankreas. Gunanya apa? Untuk menetralisir asam lambung. Kemudian fungsi hormon selanjutnya itu adalah penyerapan zat gizi. Hormon ini berperan dalam proses penyerapan zat gizi kita di dalam tubuh. Yang mana hormon-hormon terkait adalah hormon insulin. Selain hormon insulin juga berperan sebagai pencernaan makanan, hormon ini juga ternyata berperan sebagai perantara dalam penyerapan zat gizi, di mana hormon insulin ini membantu penyerapan glukosa oleh sel-sel otot dan juga jaringan adiposa yang kemudian disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan juga otot. Nantinya akan digunakan sesuai keperluan hati dan juga otot tadi. Nah, kemudian ada hormon kortisol, yang mana hormon ini akan meningkatkan pemecahan protein menjadi asam amino atau yang bisa disebut juga meningkatkan sintesis protein. Kemudian akan merangsang liposis. Oleh hormon tiroid akan dipengaruhi laju metabolisme karbohidrat dan lemaknya. Kemudian ada juga namanya hormon gastrin yang tadi juga berperan dalam proses
pencernaan makanan. Dalam penyerapan zat gizi, hormon gastrin akan merangsang produksi asam lambung, yang dimana ini akan berguna dalam pelarutan mineral seperti contohnya itu kayak kalsium dan juga magnesium. Nah, selanjutnya hormon ini juga berperan atau berfungsi dalam reproduksi juga seksual, di mana hormon-hormon terkait itu adalah testosteron. Testosteron ini diproduksi oleh testis. Biasanya terdapat pada pria, sedangkan pada wanita itu tidak ada. Hormon testosteron ini berperan dalam pengembangan karakteristik seksual sekunder pria. Contohnya seperti pertumbuhan bulu wajah dan suaranya menjadi lebih berat atau lebih dalam. Kemudian juga akan mempengaruhi libido. Libido itu gairah seksualnya, dan kemudian juga akan mendukung produksi sperma pada laki-laki. Kemudian pada perempuan itu ada hormon reproduksi yang disebut dengan estrogen dan juga progesteron. Nah, hormon estrogen ini diproduksi oleh ovarium, di mana dia bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seksual wanita dan juga mengatur siklus menstruasi. Pengembangan karakteristik seksual itu contohnya kayak payudaranya yang membesar, begitu. Kemudian hormon progesteron juga diproduksi oleh ovarium. Fungsinya itu untuk membantu mempertahankan kehamilan dan juga mengatur siklus menstruasinya agar lebih teratur. Gitu. Selanjutnya, fungsi hormon ini juga berperan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh ini itu adalah hormon pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui, hormon pertumbuhan ini diproduksi oleh kelenjar pituitari, di mana fungsinya itu memainkan peran utama dalam pertumbuhan tubuh. Contohnya seperti sel-sel tulang pada otot dan juga merangsang pertumbuhan serta pembelahan sel. Juga selain itu dia juga berperan dalam meningkatkan sintesis protein. Selanjutnya itu hormon insulin. Dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh, hormon insulin ini diproduksi sebagai respon terhadap stimulasi hormon pertumbuhan. Jadi dia itu pendukung hormon pertumbuhan. Kontribusinya itu terkait pada pertumbuhan dan perkembangan tulang serta berbagai jaringan tubuh. Nah, kemudian ada yang namanya hormon tiroid yang juga memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, di mana hormon ini itu mempengaruhi regulasi laju metabolisme, termasuk ke dalam sistem saraf dan juga sistem kardiovaskular. Nah, terakhir fungsi dari hormon ini adalah pengaturan detak jantung, suhu tubuh, mood atau perubahan suasana hati dan juga rasa haus. Di mana kita ketahui ada satu hormon yang namanya adrenalin, yang dimana hormon ini itu diproduksi atau disekresikan oleh kelenjar adrenal di dalam tubuh. Nah, hormon ini meningkatkan detak jantung sebagai respon jika kita mengalami stres atau menghadapi situasi darurat. Kemudian ada juga namanya hormon tiroid yang juga berpengaruh. Pengaruhnya di sini terhadap suhu tubuh, di mana hormon tiroid ini berpengaruh juga terhadap penurunan detak jantung. Kalau misalnya adrenalin tadi itu untuk meningkatkan detak jantung, nah hormon tiroid ini kebalikannya, dia dalam kadar rendah dapat menyebabkan penurunan detak jantung. Sedangkan kalau kadarnya tinggi juga sama fungsinya seperti hormon adrenalin tadi, juga dapat meningkatkan detak jantung. Kemudian hormon yang berperan dalam perubahan suasana hati atau mood itu adalah hormon serotonin, dopamin, dan juga norepinefrin. Yang mana hormon-hormon ini merupakan neurotransmitter yang memiliki peran penting dalam regulasi mood. Jadi perubahan suasana hati itu disebabkan oleh hormon-hormon ini. Nah, kemudian untuk rasa haus dalam terkait fungsi hormon itu dilakukan atau dijalankan oleh hormon yang disebut dengan antidiuretik atau biasa dikenal sebagai ADH. Nah, hormon itu
diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini itu mengandung atau mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, termasuk rasa haus. Nah, selanjutnya itu hormon yang berperan juga dalam pengatur rasa haus dalam tubuh itu adalah hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini diproduksi juga dari kelenjar adrenal, sama seperti hormon adrenalin, yang mana hormon aldosteron ini berperan dalam keseimbangan air. Dia akan mempengaruhi rasa haus dengan menyeimbangkan garam natrium maupun kalium yang terdapat di dalam tubuh. Oke, selanjutnya itu ada cara kerja hormon. Nah, hormon ini dia merupakan zat kimia pembawa kesan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dibawa oleh aliran darah ke dalam sel-sel target. Nah, sel-sel target ini dia memiliki reseptor khusus yang akan mengikat si hormon itu dan memicu respon spesifik. Mekanisme kerja hormon ini sendiri dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada sintesis dan sekresi hormon. Jadi si hormon ini dia diproduksi oleh sel-sel khusus dalam kelenjar endokrin. Nah, proses sintesis hormon ini dia melibatkan berbagai enzim dan juga beberapa reaksi kimia. Setelah diproduksi, hormon ini akan disimpan dalam vesikel sekretori hingga siap dilepaskan. Sekresi si hormon ini dia dapat dipicu oleh berbagai stimulus internal ataupun eksternal, seperti perubahan kadar zat kimia dalam darah, rangsangan saraf, ataupun faktor lingkungan. Nah, jadi yang kedua itu ada namanya transportasi hormon. Jadi si hormon yang telah disekresikan sebelumnya oleh aliran darah kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh. Sebagian besar hormon ini dia dapat larut dalam darah, sedangkan sebagian besar lainnya lagi dia butuh si protein pembawa untuk mengangkutnya. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada pengikatan hormon pada reseptor. Nah, hormon ia akan mencari sel-sel target yang memiliki reseptor khusus untuk hormon tersebut. Jadi ketika hormon ini bertemu dengan reseptornya, ia akan mengikat si reseptor tersebut seperti kunci yang pas dengan gemboknya. Dan pengikatan hormon pada reseptor ini ia akan memicu si respon spesifik dalam sel target tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah aktivasi sinyal intraseluler. Jadi pengikatan hormon pada reseptor yang tadi itu akan menyebabkan perubahan konformasi reseptor yang kemudian itu akan memicu aktivasi sinyal intraseluler. Nah, sinyal intraseluler ini dapat berupa perubahan kadar molekul tertentu dalam sel, aktivasi enzim, ataupun perubahan transkripsi gen. Kemudian yang kelima itu ada respon seluler. Nah, respon seluler yang ditimbulkan oleh hormon ini dapat berupa perubahan aktivasi sel seperti kontraksi otot, sekresi hormon, dan perubahan dalam metabolisme sel. Kemudian yang terakhir itu adalah terminalisasi sinyal. Jadi setelah hormon memicu respon seluler tadi, sinyal hormonal ini harus ditamatkan untuk mencegah respon yang berlebihan ataupun berkepanjangan. Nah, terminasi sinyal ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti degradasi hormon, internalisasi reseptor, ataupun perubahan aktivitas enzim yang terlibat dalam proses sinyalisasi. Nah, jadi si hormon ini dia berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi pada tubuh seperti pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, respon terhadap stres, dan juga regulasi fungsi organ. Gangguan dalam produksi ataupun fungsi hormon itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, gangguan pertumbuhan, dan juga gangguan reproduksi. Oke, next ada gangguan hormon, yang mana gangguan hormon ini adalah kondisi ketika kelenjar endokrin memproduksi hormon dalam jumlah yang sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, gangguan hormon ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit autoimun,
seperti diabetes tipe 1. Kemudian ada tumor kelenjar endokrin, kelainan genetik, obat-obatan tertentu, bahkan bisa jadi dari paparan radiasi. Kemudian ada beberapa gejala umum yang dapat terjadi akibat gangguan hormon ini, seperti perubahan berat badan, nafsu makan, kelelahan, kesulitan tidur, perubahan suasana hati, masalah kulit, bahkan juga dapat bermasalah dalam kesuburan. Lalu ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu seperti memilih obat-obatan yang meningkatkan atau menurunkan kadar hormon. Kedua, operasi untuk mengangkat tumor kelenjar endokrin. Dan ketiga yaitu terapi radiasi untuk menghancurkan tumor kelenjar endokrin tersebut. Adapun contoh gangguan hormon, yang pertama itu gangguan pada hormon pertumbuhan, seperti kekurangan hormon pertumbuhan. Kekurangan hormon pertumbuhan atau GHD adalah kondisi di mana tubuh tidak menghasilkan cukup hormon pertumbuhan. Kondisi ini dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Maupun ada akromegali. Akromegali merupakan kelainan yang muncul karena tubuh kelebihan hormon pertumbuhan. Alhasil akan terjadi pertumbuhan secara berlebihan pada jaringan tubuh. Yang kedua ada hipotiroidisme. Nah, kondisi ini ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroksin. Hipotiroidisme ini dapat menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, dan juga kulit kering. Ada lagi yang ketiga, hipertiroidisme. Hipertiroidisme ini adalah kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroksin. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan berat badan, detak jantung cepat, dan juga gemetar. Yang keempat ada diabetes. Diabetes adalah kondisi ketika tubuh tidak pembesaran prostat ini kondisi ketika mengalami pembengkakan, tetapi pembengkakan ini tidak bersifat kanker. Selanjutnya hipokortisme. Ini kondisi di mana tubuh tidak menghasilkan cukup hormon kortisol. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kelelahan, kelemahan otot, penurunan berat badan, intoleransi minum, gangguan pencernaan, dan juga depresi. Selanjutnya ada peningkatan tekanan darah, kadar natrium tinggi dalam darah, dan kadar kalium rendah dalam darah. Yang terakhir ada sindrom ovarium polikistik atau disingkat dengan PCOS. Kondisi ini ditandai dengan ketidakseimbangan hormon reproduksi termasuk kadar hormon androgen yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gejala termasuk menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut yang berlebihan di wajah dan tubuh, dan juga infertilitas.